Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di channel Serial JR. Di channel ini, Mimin akan banyak membahas film serial drama Korea. Nah, pada kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita The Legend of Blue Sea yang diperankan oleh aktor Lee Min Ho sebagai Jun Jae dan putri Jia Najun sebagai Sim Chang. Pada episode 1 kali ini, akan menceritakan bagaimana kisah pertemuan antara Lee Min Ho dan Sim Chang. Tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti alur ceritanya. Pada zaman Jason, badai besar datang pada malam hari menerpa seluruh kapal dan perahu para nelayan. Seluruh isi desa berhamburan terkena angin, membuat para penduduk berlarian melindungi diri mereka. Kemudian keesokannya, para penduduk membersihkan hamburan terpaan badai semalam. Para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai yang disebabkan terpaan angin. Salah satu penduduk terkejut tak sengaja melihat seorang perempuan yang terjebak di gua dekat pantai. Tak lama kemudian, ia dikerumungi warga untuk mengetahui apa yang terjadi. Para penduduk bertanya-tanya, makhluk apa yang terjebak itu? Karena memiliki badan setengah manusia dan ikan. Tuan Yang bergegas datang untuk melihat makhluk yang ditemukan oleh para penduduk. Tuan Yang mencoba menyentuh Putri Duyung, tetapi salah satu warga mengingatkannya rumor lama jika sebaiknya tidak menyentuh Putri Duyung sembarangan, karena makhluk itu memiliki kemampuan mempertahankan diri, yaitu menghapus ingatan seseorang saat ada yang menyentuhnya, sehingga Tuan Yang tak jadi menyentuhnya. Tuan Yang memberitahu warga agar mempersiapkan pesta karena wali kota akan datang. Wali kota Damryung disambut dengan baik oleh Tuan Yang. Pujian-pujian juga datang dari mulut Tuan Yang. Pada saat berbincang, Tuan Yang menyeloteh tentang legenda kuno Putri Duyung. Seluruh para undangan menganggap jika Putri Duyung hanyalah cerita kuno. Tuan Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tangkapannya itu. Dengan rasa tidak percaya, mereka melihat keberadaan Putri Duyung yang ada di kolam. Damryung menanyakan apa rencana yang akan dilakukan Tuan Yang kepada Putri Duyung. Tuan Yang mengatakan jika ia akan memanfaatkan minyak Putri Duyung yang khasiatnya sangat langka dan melebihi minyak paus. Damryung membisiki Tuan Yang dan mengatakan jika ia sebelum datang kemari, ia mencari latar belakang Tuan Yang dan menemukan kesalahannya dalam hal pajak. Damryung memberitahukan jika kesalahan Tuan Yang akan mendapat hukuman yang berat. Tuan Yang meminta agar Damryung tidak memberitahukan kesalahan ini dan menawarkan apapun yang Damryung inginkan. Damryung memilih melepas Putri Duyung kembali ke tengah laut. Hal ini dilihat Tuan Yang bersama bawahannya dari kejauhan. Putri Duyung mengulurkan tangannya ke Damryung. Tuan Yang mengira jika Putri Duyung akan menarik Damryung dari perahunya. Namun bawahan Tuan Yang mengatakan jika Damryung sebaiknya tidak meraih tangannya, karena hubungan manusia dan Putri Duyung bisa berdampak buruk atau baik di masa datang. Pada zaman modern, seorang penipu bernama Jun Jae melakukan aksinya. Salah satu aksinya ketika ia hendak menipu Jang Jin-uk, Tae-yo, dan Nam-do melakukan aksinya dengan berubah menjadi tukang servis lift. Mereka datang ke kantor tersebut, tetapi seorang staf mencurigai mereka, karena tukang servis yang biasa datang bukanlah mereka. Jun Jae melakukan aksi hipnotis melalui korek apinya, dan membuat staf tersebut mengira orang lain berubah menjadi tukang servis langganan kantornya. Mereka langsung menuju kantor dan berubah dan membenahi ruangan pengacara itu menjadi ruangan mereka. Tae-yo bertugas di atap bersama laptopnya untuk mengatur dan mengintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih. Jang Jin-uk datang dan meminta bantuan Jun Jae yang berpura-pura sebagai pengacara untuk mengatasi kasus bunuh diri teman dari anaknya, karena teman anaknya itu menuliskan nama anaknya sebelum bunuh diri. Tae-yo melihat pemilik ruangan di penyeberangan hendak menuju kantornya. Tae-yo langsung memberitahu Jun Jae dan Nam-do melalui earphone yang tak terlihat agar segera meninggalkan ruangan itu. Jun Jae meminta Jang Jin-uk dan suaminya untuk makan siang, alih-alih agar mereka meninggalkan kantor tersebut. Di lift, Jang Jin-uk meminta tolong agar menghapus kasus anaknya ini dari kasus bunuh diri. Ia menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Namun, Jun Jae menolaknya karena pulau tersebut sudah terkenal dan tak mungkin untuk bersembunyi di sana. Ketika berjalan keluar, Jun Jae tak sengaja berpapasan dengan seorang tahanan yang dibawa polisi. Jun Jae menawarkan kepada Jang Jin-uk untuk mengganti destinasinya menjadi pulau di daerah Mediterania.
Kemudian mereka pun menyetujuinya. Ketika di bandara, mereka berpisah satu sama lain dan menuju pesawat. Di dalam pesawat, Junji bertemu dengan Minji, seorang pramugari. Selagi membukakan jendela pesawatnya, Minji menceritakan cerita kuno jika daerah destinasinya itu merupakan tempat satu-satunya putri duyung yang masih hidup. Tetapi Junji hanya tersenyum, tak mempercayainya. Putri duyung Simcham berenang bebas dan melihat sebuah gelang, lalu ia memakainya. Namun, ledakan dasar laut membuatnya berenang dengan cepat untuk menghindari itu. Simchang terdampar ke pinggir kolam. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika di daratan. Kemudian ia berenang di kolam dan siripnya kembali. Tak lama kemudian, ia melihat Junji dari kolam. Ia langsung bersembunyi agar tidak ada orang yang melihatnya. Junji terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia memeriksa seluruh kamarnya dan terkejut seluruh ruangan berantakan dengan makanan yang tergeletak. Junji mengikuti arah makanan yang jatuh dan menuju ruang gantinya. Ia pun merapikan pakaiannya yang terjatuh dan terkejut tak sengaja melihat kaki di antara pakaiannya. Dan ternyata terdapat seorang wanita mengenakan pakaian favoritnya dan masih menggantung di lemari. Ia menanyai Simchang asalnya dari mana. Ia yakin jika Simchang orang Korea, tetapi ia heran mengapa Simchang tak mengerti apa yang diucapkannya. Ia mencoba mendekati Simchang, tetapi Junji terlempar karena pukulan Simchang selama 2 kali. Junji langsung melaporkan ke pihak bertanggung jawab karena ada seseorang tak dikenal masuk ke kamarnya. Junji mengikat Simchang dengan dasi dan melihat Simchang menggenggam sesuatu sehingga ia mencoba membuka tangan Simchang dengan paksa. Namun hanya sebuah ceri di balik tangan Simchang. Junji memotret Simchang sebagai bukti. Polisi datang dan membawa Simchang. Mereka memborgol tangannya. Melihat hal tersebut, Junji mengatakan jika wanita itu tidak mencuri apapun dan meminta polisi agar tidak memborgol, tetapi polisi menolak untuk menjamin tidak kabur. Junji bersantai sambil melihat foto Simchang yang ia ambil. Ia tak sengaja melihat gelang giok yang dikenakan oleh Simchang. Ia mengirimkan foto itu ke Namdo untuk mencari tahu karena ia merasa jika gelang itu memiliki nilai jual yang tinggi. Junji pergi meninggalkan kamarnya dan menuju restoran. Di restoran, Junji bertemu dengan Minji. Junji melakukan trik mengeluarkan sebuah kalung dan menanyakan apakah kalung ini cantik atau tidak. Minji terkejut tak percaya melihat trik itu. Ia segera meninggalkan Minji karena membaca pesan Namdo yang mengatakan gelang giok itu gelang yang bertulisan Damryung dalam tulisan Cina dan itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di kantor polisi, para polisi merasa geram karena Simchang tak menjawab apapun pertanyaan polisi. Salah satu polisi mengambil tisu untuk ingusnya. Melihat hal itu, Simchang menirukan menarik tisu dari tempatnya secara berulang dan membuat polisi semakin marah. Polisi memukulkan kertas laporan ke mejanya dan hendak marah ke Simchang. Namun Simchang mendorong polisi hingga terjatuh. Junji datang mencari Simchang di sel tahanan. Polisi menanyakan apakah tujuan ia kemari karena masalah yang ia ajukan sudah selesai dan tak ada urusan lagi. Junji menganalisis polisi ini dan mulai dengan aksi hipnotisnya dengan korek api. Ia mengatakan jika Simchang adalah istrinya dan menunjukkan Simchang yang sedang memakai gaun. Karena tak sadar, polisi itu percaya dan membukakan sel tahanan dan mengeluarkan Simchang dan membawanya pergi. Ia melihat gelang yang ada di tangan Simchang dan hendak mengambilnya, tetapi Simchang bersiap memukulnya sehingga Junji hanya mengatakan kalau gelang itu cantik. Mendengar kata cantik, Simchang mengulang kata itu dengan bingung. Junji mengajaknya untuk memberikan hadiah kepadanya. Ketika hendak naik eskalator di mall, Simchang merasa takut dan tak jadi naik. Junji melihat jika Simchang tak beralas kaki, sehingga ia memutuskan menggendongnya saat di eskalator. Hal itu membuat para pengunjung ramai menonton mereka. Sesampai di toko sepatu, Junji memilih dan memberikan sepasang sepatu kepada Simchang. Junji menyuruhnya untuk memakai, tetapi Simchang justru memakainya di tangan. Hal itu dilihat oleh pegawai toko sehingga Junji memilih memakaikannya. Junji juga memilihkan baju untuknya, tetapi Simchang melakukan hal yang sama. Ia tak bisa memakainya sehingga pegawai toko menertawakannya. Telepon dari Namdo pun mengatakan jika wanita pemilik gelang itu tidak normal.
karena sedang menelpon membuat Junji meninggalkan Sim Chang sendiri. Sim Chang mencari dan tak menemukan Junji. Ia melihat sirkus yang ada di dalam mall. Ketika Junji kembali dan menanyakan keberadaan Sim Chang ke pegawai, namun ia tak menemukan Sim Chang. Ia mencari dan akhirnya menemukan tempat penampungan anak kecil yang hilang. Ia memutuskan datang ke sana dan benar saja, Sim Chang ada di sana. Junji memarahinya karena Sim Chang tidak mendengarkan kata-katanya untuk menunggu. Sim Chang pun tersenyum melihat kedatangan Junji. Junji merasa heran, ternyata wanita itu tahu cara tersenyum. Junji memutuskan mengajak Sim Chang untuk makan. Ketika makan, Sim Chang tak mengerti tata cara makan. Ia menggunakan kedua tangannya untuk memasukkan makanan. Hal itu membuat para pengunjung melihat mereka. Junji mendekatinya dan mencontohkan cara makan dengan garpu. Sim Chang mengikuti gerakan Junji sehingga ia mendapat pujian dari Junji karena bisa makan menggunakan garpu. Pada saat itu, Junji melakukan trik yang sama yang dilakukan dengan Minji. Ia mengeluarkan kalung dan memakaikan ke Sim Chang. Ia melanjutkan aksi hipnotis dengan korek apinya, dan tak disadari Sim Chang, gelangnya sudah ada di Junji. Sim Chang diantar ke mall yang tadi ia datangi dan meminta Sim Chang untuk menunggu, yang sebenarnya tak akan kembali lagi karena gelang giok itu sudah ada di tangannya. Junji meninggalkan kamarnya dan tak sengaja melihat sebutir ceri di lantai, tetapi ia tak mempedulikan hal itu. Ketika di mobil, ia teringat dengan Sim Chang. Sim Chang masih menunggu Junji datang, namun para staf mall menyeretnya keluar dan mengusirnya karena mall sudah tutup. Sim Chang jongkok menunggu di luar yang sedang turun hujan. Hal itu dilihat oleh Junji, lalu menghampirinya dan mengulurkan payung kepada Sim Chang. Sim Chang tersenyum melihat Junji datang. Ia mengulurkan tangannya dan Junji meraihnya. Sim Chang teringat kejadian ketika Junji datang di tempat anak hilang tadi dan merasa bahagia karena sebuah kata tunggu merupakan kata yang akan membuatnya bahagia karena seseorang akan datang kembali.